Lagi bersama kita di Mata Wibu. Anjir, gaya apa? Oke, ketemu lagi ya kita ya. Ini video kita yang kedua. Soal Ya. dengan janji kita bukan kemarin ya. Apalah pokoknya tepatnya video. Ya, pokoknya video sebelumnya. Kita janji bakal ngebahas yang lagi hangat-hangatnya di dunia yang peribuan. lagi hot-hotnya. Hot-hotnya. Ya kan? Ini sebenarnya dari ada dua kasus ya, yang sama tentang kekerasan. Nah, pertanyaannya ini seperti dengan judulnya, Hah? apakah seorang wibu itu psikopat? Jeng 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 jeng. Menurut lu gimana? Ntar aja, atau kita lihat videonya dulu aja. Ini mungkin gua dulu ya. Gua sih mungkin kebanyakan sih kalau wibu itu ya, Wil ya. Gua sih sendiri ngalamin teman-teman gua banyak yang kayak gitu soalnya. Psikopat? Psikolog apa psikopat? Apa psikotes? Ya, masuk kerja ya. Terus apa yang gitu? Capring kan gitu kan. Nah, mungkin dia lagi kesepian kali, biasanya gitu. Biasanya kalau orang-orang jadi lu menjerumus kalau misalkan wibu itu bener psikopat? nggak juga, mungkin hatinya lagi kacau kali. Biasanya kalau orang kesepian, terus hatinya lagi kacau, pikirannya lagi kosong, itu biasanya melakukan hal-hal yang nggak dia sadari sendiri. Atau kita bisa lihat lagi ya videonya. Kita lihat dulu videonya. Itu baru setelah lihat video kita bahas deh. Kayaknya bakal bahasan seru nih. Ini bahasan panjang nih. Siapa yang cewek apa yang cowok? Ini. Kalau yang cewek gue nggak punya videonya, tapi kayaknya kita yang cowok. Ada yang cewek tuh punya gue yang MP4 1 jam kayaknya tuh. ASEAN kayaknya. Wah, itu. Beda. Sama gue sekalian dia masuk penjara sekalian. Oke, bentar ya. Kita ulang. Ini yang si Pras itu ya? Iya. Oke. Sini. Gua bunuh. Bokap gua anjir. Biarin. Gue pengen masuk penjara. Kenapa? Itu pisau ya? Bukan. Timun. Apalagi stick. Kenapa? Apa? Kenapa? Mama lu yang ngasih makan. Kenapa? Kenapa? Apa? Lu kesal sama orang dan mama lu dibawa. Gue kesel sama siapapun. Itu emaknya ya? Siapapun. Ya udah antri aja gue gebuk. Gabur aja tuh. Kalau lu berani lu dibanting lo mas. Biarin. Banting. Sifat lu. Apaan sih? Lu gak sarap apa kan? Iya, Kamu gue nggak gak lihat itu ya? salah. Makanya di sini mukulin ibunya. Seriusan lu? Mukul. Memang mak lu. Apa ngerti kan? Iya, gue emang sarap katanya. Salah ngakhirin gue. Bapak lu tuh mukul. Dan mak lu. Karena bapak lu kan ninggalin lu bukan makmu. Oke. Jadi tadi dia kita bengong ya. Iya, gue bingung kok ada gitu. Enggak. Oke. Jadi kan sesuai dengan tema ya, apa seorang wibu itu psikopat ya. Dan yang kalau dari secara pribadi gue nih ya, enggak juga sih wibu seorang psikopat. Enggak juga sih. Enggak juga. Itu tergantung orangnya aja. Ya, 2 orang kemarin kan, yang satu ada seorang wibu, cosplayer juga dia kan ya, cosplay juga. Terus dia membunuh anak kecil dengan secara sadis. Lu bayangin dicelupin lu kan gitu kan, terus tiba-tiba lu taro. Jadi orang nyariin, dibiarin aja gitu kan. Dia nyerahin diri baru ketahuan ada mayat di situ. Terus yang kedua ini, yang ini nih, yang si Pras ya? Iya. Dia mau nusuk emaknya. Feeling gua sebenarnya enggak berani dia nusuk. Karena tadi dia bilang katanya dia kesel sama siapapun. Tapi kenapa harus emaknya? Kesel sama siapapun, jadi dia cuma mau berani ke emaknya doang. Iya. Berani ke emaknya, tapi ada video lagi yang lain enggak? Teman-teman wibu juga, teman-teman wibu juga nyamperin ke rumah dia kan, buat nolongin ibunya. Oh iya, ada. Yang itu ya, video live dia ya. Iya, Bang. Coba kita bahas dulu, Will, yang tadi, Will. Yang mana yang tadi? Tadi kan si Prasnya bilang ini
dia kesel gitu sama banyak orang gitu, sama semua orang. Tapi kenapa yang mau lu tusuk emak lu doang? Nah, mungkin gini Will, mungkin kita tahu ya, wibu itu di sosmed sama di real life itu biasanya beda. Di sosmed itu dia seneng, periang segala macam, tapi di sosmednya dia biasanya nih ya, temannya sedikit, bahkan gak punya teman di lingkungan dia gitu. Terus pergaulannya biasanya dia gak punya teman, karena gak punya teman dia bingung bergaul kayak apa. Makanya mungkin dia ngerasa kesepian, terus kesel sama semua orang gitu. Ya mungkin itu dia dari SD kali ya. Gue juga ngerasain, gue juga wibu dari TK gue sebenarnya. Wibu dari TK. Wibu dari TK gue. Terus TK gue mengalami ya begini bentuk gue sekarang. Sekian gitu dulu. Ya bullying pasti dibullying karena kita suka kayak gitu, hal-hal yang nggak jelas kayak gitu kan. Nah mungkin mental orang kan setiap orang beda-beda tuh. Iya. Setiap orang mentalnya beda-beda, cara mengerti orang beda-beda, cara pola pikirnya beda-beda. Mungkin si pras ini itu dia karena mentalnya lemah atau apa, jadi down lah dia tuh, kesel sama semua orang. Akibatnya karena mungkin emosinya tuh nggak bisa ditahan, nggak bisa keluarin sama orang kan, karena dia mungkin takut sama orang lain, jadi ya cuman berani ke ibunya. Tapi gini, gue juga baca kemarin artikelnya banyak. Benar ya, dia berani ke ibunya. Gue rasa kalau misalkan dia memang psikopat, beda sama yang perempuan itu ya. Ya, yang kemarin. Perempuan itu kan, kalau beda dia sama psikopat, dia nggak akan ngerekam mau nusuk ibunya. Feeling gue nih anak cuma caper. Karena dia mau nusuk tapi nge-live. Bahkan lu mau nusuk orang, HP-nya masih dipegang. Yang ada kalah dong lu berantem satu tangan. Coba. Terus ditambah lagi, kemarin dia sampai buka open donasi buat perawatan dia di buat psikiater. Iya, sampai kalau bilangnya dia itu nggak punya uang. Terus kalau nggak salah dia sampai dapat 3 juta berapa gitu ya di Kisah. Atau mungkin gini Will, mungkin dia itu nggak mau nyusahin keluarganya gitu. Dia tahu dia mungkin mentalnya itu udah down udah lama gitu, tapi emang dia nggak berani ngomong sama orang-orang gitu, sehingga dia open donasi buat berobat gitu, psikiater. Open donasi buat berobat. Oke. Dari situ gue lihat lagi artikelnya, dia lagi sedang upload foto, lagi download sebuah film. Terus dia bilang katanya salah satu provider internet lemot, dia bilang gitu kan. Dan lu tahu provider internet itu yang kita tahu yang si Indihoy itu minimal per bulan paketnya itu paling murah 210.000 rupiah. Dan itu pun kalau dapat diskon. Berarti kalau nggak dapat diskon sekitar 250 ribuan. 250. Kurang lebih ya. Salah atau enggaknya kita nggak tahu. Pokoknya gitu. Coba dia untuk bayar wifi aja kuat, tapi untuk bayar psikiaternya nggak kuat. Padahal ada yang kemarin yang komen, salah satu teman ibu juga ada yang komen, katanya psikiater itu pun bisa di cover sama BPJS. Dan kalau BPJS kan paling mahal juga 50.000 per bulan. Ya, kan? benar. Ya kan? Itu BPJS yang paling rendah ya, kelas 3 ya? Iya. Terus tambah lagi, kalau misalkan memang dia membutuhkan biaya untuk berobat, dia masih punya laptop. Masih ada. Harusnya dia jual dong. Kalau dia ini, berarti intinya dia emang caper, ditambah lagi dia emang gak mau niat sembuh. Oh mungkin gini Willy, mungkin cuma laptopnya dia tuh yang bisa menyelamatkannya dia dari kejamnya dunia ini, Will. Cuma di laptopnya itu tuh banyak film-film anime yang bisa kebangkitin semangat. Cuma laptop yang bisa menyambungkan dirinya dengan isekai. Coba itu kan. Nah ini jadi permasalahan juga ya. Atau mungkin gini kali ya, apa? Dia ngelakuin semua ini karena dia bingung ngebandingin dunia nyata sama dunia isekai. Iya, karena dia pikir kalau di isekai kan ngebunuh dapat poin gitu. Atau mungkin ini kebanyakan Tokyo Ghoul ya. Iya juga. Tapi ya ini ya jadi permasalahannya. Dia terus ada beberapa orang yang ngebela katanya dia tuh broken home ya. Ya memang terkadang ya gua akuin ya. Salah satu jadi permasalahan dalam hidup adalah itu ketika lo memiliki orang tua toksik. Itu berapa ada orang tua toksik. Dia tuh jadi orang tua tuh nggak peduli akan anaknya, dia peduli dengan dirinya sendiri. Terus dia juga bahkan menuntut anaknya untuk begini. Gue toksik kayak enggak deh, gue nggak toksik, gue cuman tegas doang ya. Enggak, belum. Jangan enggak, gue jangan sampai toksik ya. Jadi terus dia broken home, dia menyalahkan keadaan. Nah itu sebenarnya gue juga sempat ngerasain ya, menyalahkan keadaan sampai gue juga sempat berpikir gue tuh nggak minta buat dilahirin.
gue ngerasain apa sama kayak dia. Oh, kita pernah ya jatuh sejatuh itu ya. Gue juga pernah. Gue nggak minta dilahirin, tapi gue nggak sampai seberani mau nusuk emak gue. Sesusahnya gue itu gue nggak berani sampai bahkan minta donasi karena gini, kita masih masih bisa punya barang-barang untuk dijual, terus kita masih bisa ini ya gue ngapain buat donasi gitu. Benar. Nah ini juga pembahasan sebenarnya tingkat kelayakan untuk donasi itu seperti apa. Ya, benar. Kebanyakan orang ya kembali kemarin kan PSBB ya balik lagi dia bahkan sampai menuntut katanya gimana pemerintah gini-gini nuntut padahal dia punya cicilan mobil yang harus patut donasi itu harusnya yang gimana. Jadi standar kelayakan standarisasinya gimana? Iya, nggak ada. Makanya apakah orang seperti dia pantas untuk didonasikan atau ya bahkan mungkin ada teman-teman wibu yang lain bahkan lebih susah dibanding dia. Sampai kemarin ada yang sakit yang minta dibantu ini ya itu gue bantu. Kita bantu kan. Benar. Walaupun kita nggak bantu uang, kita minta sharing itu kita buat nyari ini. Nah, tapi kalau menurut gue standar kelayakan itu seperti apa untuk dibantu? Ya kan? Benar, Will. Iya, dia ya gue lihat masih mampu lah, rumah masih bagus lah. Masih AC ada. Iya. AC ada. Motor ada. Ya kan? Dia bahkan punya wifi yang ibaratkan ya untuk wifi itu elit loh. wifi IndiHome ya, gue aja nggak punya, gue aja pakai kartu ini 3 kartu Ultraman 3 tuh. Jadi yang kita nggak nyalain memberi donasi ya. Benar. Kita nggak boleh. Mungkin donasi, kita apresiasi aja buat teman-teman. Dia itu niat baik karena ada peduli. Dia berpikir kita satu circle, satu lingkungan itu mengalami bulian, pasti ada bulian. Terus lingkungan yang nggak bagus, bahkan keluarga yang nggak bagus tuh ada. Itu bagus. Tapi pertanyaannya, kalau yang gue lihat ini itu anak caper. Dia mau nusuk emaknya, divideoin. Ditambah lagi, ya, lu apa yang mau lu cari gitu kan? Pertanyaannya. Benar. Dibutuhkan psikiater gitu kan? Ya lu lari ke psikiater lah, lu nggak usah nusuk emak lu. Kalau dia niat pengen sembuh. Benar. Nah, berarti kalau misalkan dia masih begitu juga, dia nggak niat sembuh. Apa mungkin gini, Will? Kebanyakan orang itu kalau habis nonton sesuatu biasanya nempel, suka menggebu-gebu. Kayak misalkan gue dulu nonton Cross Zero nih, zaman-zamannya gue STM. Habis nonton Cross Zero, gue pulang-pulang mukulin orang. Ora gitu kan. Jadi apa mungkin dia setelah nonton film-film yang kayak psiko gitu, kayak misalkan gue set apa sih karena gitu? Tokyo Ghoul gitu kan. Mungkin adegan-adegan kayak gitu yang nempel gitu kan. Gue harus lakukan ini. Ya, jadi dia tuh nggak bisa ngebedain antara hidup realitanya dia sama si tontonannya itu. Jadi nyampur. Itu ada orang. Atau mungkin gini, Will, mungkin dari teman-temannya kali. Lingkungan teman-temannya. Iya, teman-teman. Tapi gue kemarin ngeliat teman-temannya datang sengaja buat ngebelain ibunya. Bagus kan teman-temannya? Bagus teman-temannya. Iya. Cuman ada yang ngajakin berantem itu. Nah, itu tuh teman-temannya tuh. Mungkin nggak pas kali ya keadaannya ya. Iya, ngajakin berantem pisau dimasuk ke dalam pisau, keluar nggak berani. Iya. Udah yuk berantem aja sama gue pisau nih. Mungkin itu nggak bagus itu. Nggak saatnya gitu. Iya, nggak, jadi bukan nyari solusi malah menambah masalah. Tapi gue bagusnya juga teman-teman ibu yang lain pada datang buat mengamankan anak. Benar. Iya. Jadi mengamankan dibawa ke RT ya, kalau nggak salah RT. Dibawa ke RT terus. Tapi pas kemarin gue liat videonya nih ya, pas gue kemarin liat videonya ya kan dia di pagar dorong-dorong cet. Gue kira berantem, Will. Kagak. Ya, bawa aja Pak, bawa, aku nyerah. Ini gimana? Gue kira bakal berubah gitu, bakal ada ekor yang keluar dari sini kan. Jadi bener kan? Dia itu bukan psikopat. Berarti dia tuh cuma caper. Berarti dia bukan psikopat. Berarti dia cuma caper. Pengen nyari perhatian aja mungkin sama teman-teman. Kan? Nyari perhatian, bener kan? Beda lain hal dengan yang perempuan kemarin ternyata ya. Dan itu sebenarnya psikopat dan gua rasa bukan ibunya loh. Enggak, mungkin ini kebetulan dia psikopat. Kebetulan ibu. Psikopat, dia ibu. Berarti kebetulan ya? Iya, sama kebetulan. Kayak gini loh hasilnya. Gak ada orang yang radikal gitu kan. Nih bahasa gue udah keren nih, bahasa ini. Ya, misalkan
nggak ada orang yang radikal. Ya, misalkan ada kebetulan dia berada di satu tempat wadah. Benar. Nggak tahu dia orangnya radikal. Jadi misalkan ada ini nih, ada agama pemuja kaleng kerupuk misalnya kan. Malu ya. Misalkan ini nih dari agama pemuja kaleng kerupuk, dia radikal orang-orangnya. Enggak, kebetulan aja orang radikal ini agamanya pemuja kaleng kerupuk. Ya. Sama halnya nggak ada kayak gini. Ada orang pemuja ya pokoknya kayak gitu lah. Jadi intinya pada dasarnya emang kebetulannya aja dia wibu gitu. Orang wibu dan dia tuh psikopat. Ya, terus, tapi kayaknya untuk yang kasus yang cewek ini, kita kayaknya mesti bikin video lagi deh. Karena kita mesti nyelidikin banyak faktor kayaknya yang membuat bikin kayak gitu ya. Bikin kayak gitu. Sama kayak si Pras ini nih. Sama kayak si Pras. Tapi kesimpulannya pada hari ini adalah bahwa seorang wibu itu bukan psikopat. Jadi kebetulan aja si psikopat ini wibu. Jadi buat teman-teman yang masih lu lihat ya teman-teman nih, yang masih mikir kalau wibu itu psikopat, revisi otak lu. Wibu tuh nggak ada yang psikopat, bro. Kita senang-senang. Buktinya kita uriah kalau depan Bagong. Iya. Bukan pisau yang kita tenteng, Wil. Lightstick ya. Iya. Berarti kalau tenteng pisau psikopat. Enggak juga, tukang gorengan tukang sayuran nenteng pisau. Jadi pertama pokoknya wibu itu bukan psikopat. Jadi karena wibu itu hanya sekedar hobi ya. Hobi. Mungkin enggak, gue bukan wibu, sorry. Maaf. Apa? Gue otaku. Gue wibu yang di bawah tahun 2008. Gue jadi otaku, Pak. Gue kan dari TK. Ada pembahasan beda gitu. Jadi kalau misalkan otaku tuh di bawah yang 2008 bawah. Ya, pokoknya tuh orang-orang zaman dahulu kala, ya kan, dahulu kala dari zaman 2000 pokoknya di zaman 2009 tuh orang nyebutnya bukan wibu. Otaku ya. Ya, pokoknya gue otaku lah, gue bukan wibu lah. Soalnya kan gue wibunya dari TK. Gitu. Jadi otaku. Tapi gue wibu deh. Gue demi teman-teman semua, gue demi ngebela teman-teman semua nih, gue rela dipanggil wibu nih, enggak apa-apa. Ya. Terus kalau dibilang wibu bawa bawang mau lu? Enggak, gue wibu dan gue enggak bawa bawang. Ya gue enggak masalah ya. Jadi ya, emang sih kadang di luar circle kita para wibu, orang-orang pasti bakal bilang, "Ih, aneh lu" gitu kan. Iya, apaan sih lu udah gede masih nontonnya Power Ranger gitu ya. Iya, terus lu cosplay pakai wig gitu kan. Iya, gua di tempat kerja habis gua. Iya, apaan sih kayak Baci Taman Lawang pakai wig gitu. Padahal gua juara 1, Bre, kalau cosplay aja. Promosi dikit, sombong dikit enggak apa-apa ya kan. Juara 1. Iya, sombong dikit enggak apa-apa. Jangan tahu orangnya nonton habis gua, musuh gua nambah lagi 1. Ya, pokoknya jadi ini juga sebenarnya gua memberikan pesan buat teman-teman wibu semua ya. Ya, kita di circle yang sama. Di circle yang sama janganlah sampai kita ngebully juga circle-nya kita gitu. Benar, kita harus bisa saling support satu sama lain. Ya, terus juga terkadang ada emang sih gua akuin ada wibu yang ibaratkan over, terlalu ekspresif mungkin. Ya ekspresif bisa tapi over juga. Ya kayak ya gimana ya? Gua ngomongnya lebih ke aneh ya atau gimana ya? Ya bisa lebih ke aneh gitu. Jadi bahkan dunianya gua gak nyampe. Otak kita yang nggak nyampe, Otaknya dia tuh udah apa? Gitu. Otaknya dia tuh udah nyampe isekai. Kita masih di sini. Iya. Walaupun ya intinya berpesan juga. Jadi jangan sampai ada bullying lagi terhadap sesama kita. Sesama kita di luar tuh dibullying. Jadi kalau bisa sebenarnya lebih kesuka ke tahun-tahun yang dulu ya. Gue sempat ngalamin kalau kita kayak cosplay, gue sampai ibaratkan teman kita tuh antar kota, antar provinsi. Iya, benar. Antar kota, antar provinsi, benar. Jawa Barat, DKI, bahkan dari Bogor sampai Tangerang kita kenal semua. Benar. Gitu kan. Dulu ya lu ini. Saling support tuh. Ya saling support, terus make up gitu kan. Gue pernah waktu itu lomba di salah satu event. Gue cuman modal wig. Sisanya gue minjem baju, gue minjem jubah. Waktu itu gue jadi Naruto, ya kan. Jaket gue minjem. Sendal gue minjem. Jubah gue minjem. Make up gue minjem. Tapi teman-teman wibu tuh nggak, teman-teman cosplay wibu cosplay semua tuh nggak ada yang apaan sih lu nggak modal najis sih, nggak ada. Dikasih gitu, malah support ya, disupport. Beda sekarang tuh jadi kayak lu punya kelas sendiri gitu kan, kasta sendiri gitu kan, eliters ya. Ada Brahma, Kasatria. Itu di India Krishna kan. Itu India juga masih begitu mereka. Itu warga-warga Vrindavan tuh. Enggak, jadi ya lu oke, lu cosplay lu elit lah, bagus lah. Jadi lu bisa ke go international, tapi ya jangan lu makan sendiri gitu. Jangan lu makan sendiri, lu bagi ilmunya, sharing bareng atau gimana. Ya mungkin terkadang ada beberapa orang yang cosplay freak. Gua akuin ada beberapa orang cosplay yang freak, ada yang maksa.
ya jadi out of karakter gitu kan. OT. Iya, OT. Jadi maksa banget kayak gue misalkan badan gue gede kayak gini, gue mau cosplay jadi Kirito. Enggak, lu cosplay jadi itu. Siapa? Asuna. Cross dress ya. Gue nggak masalah lu cross dress, tapi estetikanya ya intinya ya memenuhi lah. Jadi lu cosplay apa aja sih, hak lo, bebas lu mau jadi apa. Tapi terkadang ada yang over juga gitu. Jadi kan. Intinya tuh buat teman-teman wibu semua, kita harus saling support satu sama lain. Iya. Jangan sampai kejadian kayak si Pras ini keulang gitu. Iya. Akibat kurangnya support dari kita semua. Mungkin dia udah dibully sama lingkungan sekitarnya. Kita sebagai kita juga malah ngebully dia. Iya, kita malah ngebully dia gitu. Kita video ini nggak ngebully ya. Kita video ini cuma mengupas tuntas sambil ngebully. Enggak. Kita pengen tahu. Jadi ya mungkin kita saling support. Di luar mungkin ya dihabisin kan, dibantai segala macam, dibully. Kita sebagai temannya sesama wibu, satu persekutuan, satu cycle gitu, kita harus saling support supaya nggak ada lagi kejadian kayak gini. Iya. Udah 2 kali kita kecolongan soalnya. 2 kali kecolongan, terus juga ya pergaulan juga ya. Jadi yang buat psikopat itu ya salah satu tekanan dia juga. Benar, mungkin nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Ya makanya yang itu. Fungsinya komunitas adalah untuk sharing-sharing dan berbagi ini. Makanya sekarang komunitas-komunitas yang udah lama gitu kayak Kopaja kan dulu Jakarta gitu kan. Kopaja, siapa itu Kopaja? Masih ada ya? Enggak, cuma ada Ales doang Kopaja. Iya kan, ibaratnya Kopaja kan dulu ya intinya anak mana anak Kopaja, terus ada Hanawa Tambun ya. Oh iya, Hanawa terbaik apa ya doangan. Wah, ada teman-teman gua lagi gila. Terus juga yang di ujung sana yang Cikarang CJA gitu kan ada. Terus juga ada banyak Fox, ada KHCI ya, benar. Pokoknya teman-teman ibu yang ngerasa sendiri, yang ngerasa pengen coba nyari teman, coba gabung ke komunitas. Dan komunitas yang menurut kalian tuh cocok karena setiap komunitas pasti punya kulturnya masing-masing. Benar. Jadi kayak misalkan CJA kulturnya begini gitu kan, terus Hanawa kulturnya begini, Kopaja kulturnya begini. Jadi jangan nanti kalian tuh akan menjadi malah kalian tuh ingin melepas diri kalian, menuangkan ide-ide kalian, kreatif kalian, tapi ternyata circle-nya atau komunitasnya tuh nggak cocok sama kalian. Nah, malah kalian nambah dibully, malah tekan. Benar. Coba teman-teman jangan sampai kita kejadian lagi nih, kecolongan lagi kayak gini. Jangan sampai kayak gini. Kita satu circle ya. Kita bukan ormas tapi kita satu circle, saling support, saling dukung, nggak ada kasta-kastaan. Jadi ya kita tahu gimana rasanya dibully gitu kan, terus perih. Iya, dikatain lo udah gede, udah punya anak masih nonton kartun gitu. Untung gue belum punya anak. Ya intinya pokoknya lu harus cari temen, lu harus care juga, terus jangan terlalu elit sendiri. Ya pokoknya kalau ada teman-teman juga yang nemu kayak Pras gini, coba tolong di support. Iya, di support. Iya, terus jangan malah dibully. Kalau misalkan di support dia masih tetap kayak gitu, berarti emang tabiat ya dia. Ya udah piting aja lah akhirnya, udah kayak gitu mah. Udah piting aja akhirnya. Tabiat dia pokoknya ya. Tetap kita harus support, kita harus semangat karena wibu itu bukan psikopat. Benar, wibu itu bukan psikopat. Iya. Buat teman-teman yang masih mikir kalau wibu itu psikopat, salah besar. Karena psikopat itu adalah dari dirinya sendiri, tabiatnya sendiri, wataknya sendiri. Pokoknya tetap ya, jangan lupa stay tune di channel kita di Mata Wibu. Lagi lupa gue yang bikin channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Benar. Mau konten apa lagi kita bahas, kita bakal bahas tentang perwibuan. Ya intinya kita mencoba untuk meluruskan apa yang bengkok. Benar. Atau kadang ngelurus kita bikin bengkok juga. Apa yang bengkok kita jadi lebih tambah bengkok. Ya pokoknya ya tetap gue berpesan di sini kalau misalkan ada hikmahnya lo ambil, kalau misalkan buruknya lo buang. Karena kebanyakan anak-anak zaman sekarang buruknya diambil terus tapi hikmahnya nggak ada. Yang ada malah jadi bahan bulian. Emang itu tujuannya. Bahan bulian. Oke, tetap saya itu nanti kita akan video selanjutnya kita akan bahas yang satu lagi masalah perempuan yang itu. Jadi kita akan kupas tuntas dengan mata kita. Dari mata mana? Mata Wibu. Sampai jumpa.